Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Brigjen Prasetyo Utomo sudah ditetapkan tersangka masalah perkara Joko Chandra. Jadi ini saya lihat Brigjen Prasetyo Utomo ini sudah ditetapkan tersangka oleh atasannya terkait masalah pemalsuan surat dalam perkara Joko Chandra. Mungkin ini masalah surat ini terkait mungkin surat jalan yang dipakai Joko Chandra kemana-mana sehingga dia bebas. Melihat penjelasan pimpinan polisi yang menangani perkaranya hanya mendudukan terkait dengan pemalsuan surat. Mungkin terkait dengan pemberian surat jalan kepada Joko Chandra. Jadi hal ini saya pikir kurang adil. Karena ancaman hukumannya ini cukup rendah. Tidak tinggi hukumannya ini. Jadi menurut saya sebenarnya justru yang terkenal perkara Joko Chandra ke polisi ini adalah masalah perbuatan korupsinya. Karena katanya dia ada menerima sejumlah uang dari Joko Chandra hampir ratusan juta itu per satu orang. Jadi itu saya lihat, jadi seharusnya harus didakwakan itu pasal korupsi. Selain pemalsuan suratnya juga harus didakwakan nanti, dijelaskan juga diperiksa perkara korupsinya. Perkara korupsinya yang dia akan didakwakan bisa dikenakan pasal 5, pasal 11, dan pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 5, ancaman hukumannya 5 tahun. Dalam pasal 11, ancamannya 5 tahun. Dalam pasal 12 ayat 1 dan 2, ancaman hukumannya adalah selama seumur hidup. Dan juga hukuman badan maksimal 20 tahun. Ya inilah saya lihat. Dan kalau diterapkan dalam perkara korupsi tersebut. Jadi kalau hanya diterapkan masalah pemalsuan suratnya itu, mungkin ancaman hukumannya paling 4 tahun itu. Dan juga nanti bisa didakwakan dakwaan ke-1 yaitu korupsi, dakwaan kedua nanti bisa pas masalah pemalsuan surat. Karena masalah surat dakwaan itu nanti dibuat oleh jaksa. Tetapi data-datanya harus dicantumkan dalam berita acara kepolisian. Jadi dalam berita acara kepolisian ini harus dijelaskan di situ masalah tindak pidana korupsinya dan tindak pidana daripada pemalsuan surat tersebut. Setelah nanti dilimpahkan perkara ke jaksa, sehingga jaksa nanti bisa mendakwakan melanggar tindak pidana korupsi, yaitu melanggar pasal 5 atau pasal 11 atau pasal 12 ayat 1 dan 2. Kemudian dapat juga didakwakan pasal daripada pemalsuan surat tersebut. Sehingga nanti hakim bisa menjatuhkan hukumannya. Tidak hanya, jadi ada pilihan hakim nanti menjatuhkan hukuman itu sesuai nanti bukti yang masalah yang terbukti di persidangan yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada. Jadi nanti kalau tidak disebut di situ di dalam berita acara kepolisian itu masalah tindak pidana korupsi, hanya disebutkan masalah pemalsuan surat, ya jaksa hanya bisa mendakwakan perkara itu nanti dalam perkara pemalsuan surat. Sedangkan perkara tindak pidana pencurian tidak bisa didakwakan karena tidak ada dijelaskan dalam berita acara kepolisian. Jadi itulah saya bilang. Jadi dalam berita acara kepolisian itu harus ada di situ satu tindak menjelaskan masalah tindak pidana korupsi. Baru nanti ada 2 dakwaan. Masalah yang kedua adalah mengenai pemalsuan surat. Berdasarkan ini nanti jaksa penuntut umum dapat mendakwakan dakwaan pertama itu adalah tindak pidana korupsi. Baru nanti
dijatuhkan tindak pidana pemalsuan surat. Nanti mana yang terbukti, nanti jaksa yang dapat membuktikan di persidangan. Selanjutnya nanti hakim bisa menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, karena ancamannya lebih berat dari tindak pidana daripada pemalsuan surat tersebut. Sehingga hakim nanti bisa menjatuhkan maksimal hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman badan 20 tahun. Jadi nanti dia di sekitar itu, atau nanti bisa dijatuhkan antara 10 tahun, 15 tahun sama hakim. Tetapi kalau dia hanya didakwakan pasal pemalsuan surat tanpa disebut tindak pidana korupsinya, nanti hakim paling menjatuhkan paling tinggal 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun. Jadi yang saya bilang, makanya dalam masalah ini supaya supaya polisi memeriksa Brigjen ini, yaitu Brigjen Prasetyo ini, yaitu satu, memeriksa masalah tindak pidana korupsinya, yang kedua masalah tindak pidana pemalsuan suratnya. Dan harapan nanti hakim dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan perbuatannya. Sekian dan terima kasih.